Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِي لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Sinina tomolabiki yamanang insyaallah yang akan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sudah terasa bagi kita semua, ya, 21 puasa telah terlewatkan. Kira-kira angkatona furu to nikap mau facar me furu to. Iya. Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu, ya mungkin 15 menit lah, ya, ialah sebagai waktu untuk si farengerangi kowite daftarna ceramai. Saya berpikir kadagan romeloi bahas, ya, masalah puasa, angkana malai, masalah sempajang, ya, masalah sedekah, saya kira sudah terbahas. Maka malam ini saya ingin berbagi dengan kita semua tentang bagaimana pentingnya mendidik atau membimbing anak-anak kita sebagai generasi penerus Islam. Ya. Bapak Ibu, yero anake pabbiri maraja puli rifungallah ta'ala. Anak itu adalah karunia yang besar dari Allah. Mengapa dia karunia yang besar tu melebihin kehadir? Karena dekna yang menenna tu mali biningi yali maneng anak, ya. Mega sila surah seleta pasangan suami istri yang berharap punya anak tapi dia kasih gaga anaknya, ya. Tegi monron kana jallo te macca joka sih macenne mat dottoro, agi fodangi kita maka dan ketu maka si yanre yenung nandre si neinu si, ya, onro nang kanakna, ya, kung kasajin na melo joka Makkah umrah de na fajatul 50 lang alingam manak karomalolo de na fajatul manre karomalolo ena ceha jaji, ya. Engka kenne tahu lalu ifakadang jaji sih kuni monra kosan na fungala taala buwe, ya, akosan na fungala taala. Engka tahu melolad engka na degaga engka tahu pokona di namun atung ketahu, ya. Tapi to bikin kehadir yero nange degaga anakna malah seulunna masara kasih degaga anakna, tapi engkau tahu ya ling anak rifuangi malah satu ulun gara-gara anak melina stres gara-gara anak, betul Bu? Pada mula saya ya nama kukungi itu malah bikin kehadir aja na taibati watanai fatuji ananai. Itulah sebabnya penting kita melihat bagaimana pembinaan anak kita sekarang. Kurang lebih si sebuah pada tahun lebih engka ayat na terima Nabi kita melalui Jibril, ya, bayangkan Pak, ini sudah lebih 1400 tahun yang lalu na terima Nabi kita, surah Maryam ayat 59, ya. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan melalui ayat ini kepada Rasulullah, bahkan dan ketumatu sewaktu ada suatu saat di mana setelah engkau meninggal dunia, wafat,
akan lahir generasi-generasi Islam, generasi yang buruk, generasi yang jelek, generasi yang tidak baik. Maka dia firman Allah Ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ya. Kemudian datang pengganti sesudah kalian, kata Allah, anak-anak generasi yang jelek, generasi yang buruk. Itu penafsirannya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Anak yang akan lahir itu adalah anak-anak yang jelek, anak-anak yang buruk. Magi namaja. Kenapa jelek itu malah bikin kehadir? Maka dia firman Allah Ta'ala, adaa'us shalah, karena anak-anak itu meninggalkan sholatnya. Nah, salih sempajana. Bapak Ibu, kita coba garet nami tamane pada wija-wijatai. Mau fakik kong ka anatta. Oron etogi na makun retogi. Mau falada ki kodek na tasuroni mas sempajang. Mau fakik. Na ye mega makukeng he tabek kedua tabek katelu isura anak mas sempajang ufa kuna sali onron na rena kedo. Ya. Betul? Ya. Itu kondisi yang kita hadapi itu bikin kehadir. Anak-anak kita sudah berani meninggalkan sholatnya. Ya. Syukur moki na 25 anak-anak ki masih kita mas sempajang. Ya, 25. Tetapi ini sudah malam 22 ya. 20 na cek diwas wenin na masumat ceramah. Angka yaro generasi yang saya cari di masjid Pak, betul-betul tasid di dua mi bawang kaki masigi. Ya sik na yang nangin anak SDW, yang usia SMP, usia SMA. Kemana mereka? Tak coba digarik mita ye. Ya, angka ga usia SMA kue. Ya. Hilang Pak. Kemana? Tigi lor anak ero. Yang ada itu siseng anak-anak becu si bawa tua komunitas lansia yang menir makukun yang megali saki masih gehe lansia komunitas pensiun ya fegi metoni lo lero pensiun ko dina ke masih gehe lo kilo vega ya anak-anak menina komunitas lansia pensiun itu yang banyak mengisi masjid di bulan Ramadan ini, bahkan telah bikin kehadir ya. Kemana anak-anak remaja kita itu, kemana yang pemuda-pemudi itu? Bapak Ibu, kita bisa saksikan selama Ramadan ini ekutu sempajang isawi, sempajang tarawih, ya kisengkang semua kafe-kafe, warkop itu penuh dengan anak muda. Penuh. Ya. Matengah kita tarawih ni masih gini, kemana iki kafe-kafe ini? Kira-kira kan kejadian kumapa kemana wija-wija itu mulai bikin kehadir. Ramalan nih. Ya ku ramalan ni na di mo na sempajang. Ay. Lebih itu kisah liwan ramalan. Ya. Ini yang terjadi. Penuh. Ya. Natanya aja bawang anak muda dia na sempajang. Ya mau riasik anak muda mega tu dia na sempajang. Ya. Ada data yang dirilis satu lembaga yang melakukan riset, penelitian, pengumpulan data, namanya Indonesia Muslim Report. Ya. Dia melansir data Bapak Ibu, makanya makukungihe jumlahnya selengik Indonesia itu sudah hampir mencapai 246 juta penduduk muslim kita. Ya. Hampir 246 juta penduduk muslim. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar. Ya. Penduduk muslim terbesar. Tapi apa yang terjadi itu mulai bikin kehadir, lembaga ini mengeluarkan data bahwa dari lebih 200 juta penduduk muslim kita, khususnya yang wajib nakandani wajib sholat, sudah balik siagami hanya 38,9% matundru-tundru matetep pegau isem paja 5 watuna. Siaga 38% hanya sekitar 93 juta Pak, dari 240 juta lebih. Iya. Lebih 200 juta nang kami sirafuna 3 juta manesep pegau imatete istiqomah pegau sempajana. Wah, ini realitas. Ada 26%, sekitar 63 juta penduduk muslim Indonesia kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Mas sempajangnya sewi bahaja deh. Ya. Milo-elo si mas sempajang na sempajang. Angka fasi paraluna kifungal atala na api mas sempajang.
nakan fi musibah nampa si mangolo ramalapit tamatoni koro ramalapit na pumasang pajang tapi yang kena tu ku ramalangin na sampajang mo magana ramalana di mo pa na sampajang tamatoni koro haji ye ko joke wa pegau na solora sampajang na tamatoni koro 26%, lebih 63 juta. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini apa yang terjadi? Mega tahu dia nafego sampajana saman na nama dosa. Saman na dia nama neneng, bisa biasa mir kuna sale sampajana. Padahal tu bikin kehadir. Ia na perlu yati kerihe idi tomatoy. Ajak lalu TTT wirwanat khususnya balego ena det nafego sampajan kawajib sampajana magawi. Tania dosa becu itu kodini figo sampajangi Bapak Ibu. Tania dosa becu, dosa maraja itu. Bahkan makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Makanya Nabi nigi tahu tetangi sampajanna muta'ammidan rigo angkana nak kata-katai faqad kafara jihara majappu kafir man nasa itu tahu. Walyazubillah. Yupupana nang kato sele sampajan rigo angkana nak kata-katai makanya Nabi dek nasat dingin itu tayalina kafirik man nasanasai. Itulah sebabnya makanya Nabi la kafarata laha illa bidzalik, yaitu sampajannya tidak bisa ditebus dengan sedekah, salat itu tidak bisa ditebus dengan haji, salat itu tidak bisa ditebus dengan harta, tidak bisa ditebus dengan zikir, tidak bisa ditebus dengan apapun kecuali salat itu sendiri. Untuk penting itu sampajannya. Oleh karena itu teman bikin kehadir sekali lagi mesti menjadi perhatian serius kita, jangan sampai anak-anak generasi kita dek nafigau isampaja 5 wattuna. Anak itu di samping titipan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian pada nilai pengalatala pertanggungjawab tak. Jangan pernah kita merasa lelah, jangan pernah kita merasa bosan untuk terus-menerus ingatkan terus sampajana. Makanya menihatu maka memang ifung Allah Ta'ala kia kurangi innama amwalukum wa auladukum fitnah, majepus tengah-tengah yaitu orang paramu anak-anakmu fitnah, dia adalah cobaan ujian bagi kita semua. Nah yana hukum Allah Ta'ala akan lahir generasi-generasi Islam itu yang akan meninggalkan sholatnya, dan itu sudah terlihat sekarang untuk bikin kehadir. Yang kedua, mengapa ia menjadi generasi yang buruk? Tidak hanya berani meninggalkan sholatnya, dia berani bawa salih sampajan naga falena wattaba'us syahawat, sudah meninggalkan sholat nak ceri si cinta nafsunya, dia meninggalkan, dia memperturutkan nafsunya. Apa yang terjadi itu bikin kehadir? Inilah kejadian anak-anak kita sekarang. Ada data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia, maka dia di Indonesia makukungihe dari tahun ke tahun itu meningkat terus ya pengguna narkoba Pak Indonesia. Meningkat terus pengguna narkoba. Indonesia sekarang ini sudah ada 3,3 juta penduduk Indonesia itu yang mengkonsumsi narkoba. Tinggi Pak ini. Termasuk di Kuwajo. Weh aja nah. Wajo ini termasuk kabupaten yang angka kasus narkobanya tinggi. 2024 ini Pak Kapolres menyampaikan data mulai dari Januari sampai Desember 2024 ada 102 kasus narkoba di Wajo dengan 154 tersangka pelaku. 150 Pak tahu selama 1 tahun. Makanya telah bikin kehadir di rutan itu 3 hari yang lalu ibu saya tergabung di Dharma Wanita Kementerian Agama, angka kerjasama melakukan pembinaan di rutan lesi macilit-ciling angan aku kada dan naku faganasa yak mita tekoro magawi hampir 400 nasa lisan na terungkung ekoro, rata-rata anak muda, rata-rata anak malolo. Kasusnya apa? Kasus narkoba. Hampir 90% dari 400 penghuni rumah tahanan itu adalah kasus narkoba. Dan tidak sedikit Bu, tidak sedikit anak makundrik rilalang. Banyak nih perempuan yang mengkonsumsi narkoba. Ini betapa ini rusaknya. Kita tidak tahu agak sebenarnya YB barang haram, narkoba ini sebagai barang haram tidak bisa dikendalikan di Wajo, tidak bisa dikendalikan. Narkoba ini tidak mengenal usia.
Anak-anak kita yang usia SD bisa mengkonsumsi, usia SMP apalagi, SMA apalagi. Temakada pejabat, temakada pengusaha. Dengaga, negala mana? Tolong bikin kehadir. Ini hebatnya ini, rusaknya generasi kita. Ini adalah hukum Allah Ta'ala, wattabu syahawat. Mereka memperturutkan nafsunya, mengkonsumsi barang-barang yang haram. Hati-hati semua ini. Makanya tolong bikin kehadir. Data yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita semua, betapa ini ancaman buat kita. BKKBN juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan data bahwa ada 60% anak-anak perempuan kita dan 74% anak-anak laki-laki kita yang usia 15 sampai 17 tahun itu sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Bayangkan Pak. Ya. Ini di Indonesia 60% anak-anak remaja kita perempuan, 74% anak-anak remaja kita laki-laki sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Ya. Apa yang terjadi kalau begini? Sudah minum narkoba, pergaulan bebas. Ya. Ini betul-betul memperturutkan nafsunya. Ya. Makanya telah bikin kehadir data yang ketiga yang dirilis oleh BKKBN, karena pengaruh pergaulan bebas itu termasuk di kewajiban luar biasa pergaulan bebas anak-anak tak. Apa yang terjadi? Angka aborsi di Indonesia itu meningkat terus dari tahun ke tahun. 2024 ini ada 2,5 juta penduduk Indonesia yang melakukan aborsi. 1,5 juta aborsi itu dilakukan oleh anak-anak remaja. Bu, ayah sang aborsi? Ayah sang aborsi? Ifassui roh anak-anak ekilalan nababue dengan paksa. Kenapa? Karena anak-anak yang ada di dalam perut perempuan itu anak-anak yang bukan dari hasil perkawinan yang sah. 1,5 juta itu dilakukan anak remaja kita. Makanya teman bikin kehadir, waspada kita semua dengan anak-anak kita. Makanya pengaruh lingkungan itu betul-betul harus kita pantau. Niga tinewa si bawa anak tajoka, niga newa si bawa anak bergaul. Jangan sampai orang-orang yang salah itu dia nama kesing. Anak-anak kita kalau sudah tengah malam jam 12 malam belum pulang ke rumah, wih, dia aku tuh lalu mufegau, ya kuburan yang keng kemo, tapi kumakunrei, tak tesed ini tak teguna devan alai subulan, agak kira-kira, jam-jam agak nafugau. Ini penting tuh bikin kehadir. Kadang-kadang kita temukan khususnya di kota, lewat di tengah benih tengah kemo, pian anak muda yang makunrei buran itu si falu-falu. Ini perhatian orang tua. Tanggung jawab orang tua penting tuh malah bikin kehadir. Ya. Kalau anak-anak kita melakukan perbuatan maksiat, maka tanggung jawab dosanya itu kembali ke orang tua. Ini tuh nak kada fungal ta'ala kia kurang melebihi wal yahsyalladzi. Nah, faringan gimana ki fungal ta'ala ye? Wal yahsyalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Tarolalu mitauri fungal ta'ala tomatua iya angke salai wija-wija melemah. Ya. Zurriyatan dhi'afa, wija-wija melemah. Apanya yang lemah? Khawatir ki kong kanata melemah fisik na dengan mulai pegau. Ya. Khawatir ki kong kanata melemah pendidikannya, lemah akalnya, lemah pendidikannya, lemah ilmunya. Ya. Metau kiri fungal Allah Ta'ala posalai ki wija-wija melemah agamana, melemah tepena. Ya. Apalagi nibu tepe, ya makukunge ikudi na malamu tepe desa tempat solata. Jangankan anak-anak kita yang remaja, Bapak Ibu, kemarin di Maros itu ada guru tahfiz yang sampai diusir oleh masyarakat karena apa? Ya, melakukan kekerasan seks ya, kepada santrinya. Guru wakafala. Ini luar biasa ini tuh malah bikin kehadir. 2 hari yang lalu saya melihat di berita di Sulawesi Tenggara, angka petugas masigi umurnya sudah berapa Pak? 61 tahun. Dia pengurus masjid apa namanya alena mah paci-paci ke masjid mah pengejitoni, tapi apa yang terjadi? 3 murid perempuannya diperlakukan tidak baik. Coba sudah umur 61 tahun awe betul tuh filena di cafa air tomato anda ni fawacit di tengah murukna pengonra masjid tofa nafagurna na mengaji weh bahayana tuh kondisi mah kukungi Pak ikode na makasih tepe na nata makasih tepe dega masih sakit.
Makanya Allah mengatakan metaulala kurifuna Allah Ta'ala salai wija malemah agamana, malemah tepena, rusak moralnya, rusak akhlaknya. Makanya itu malah bikin kehadir biasa tuh di tomotoy wehe, apalagi kumacuani manenneki masaraki we dua telu je kasih anak-anak ena dia pagawad di famanarengi, dia pagagadar, dia pagagalu, dia pagatana, dia pagabola wad di famanarengi wija-wijay masaraki. Tapi perlu kita tahu apa ibu, jauh lebih masaraki ya nakuangka wija-wijatta dua telu wija-wijatta tasalai nadik nasempajang justru dia perlu tasari daripada orang perangi dia kata famanarengi wija-wijatta ajak muat tamalat dasarai biar kode galu dia kata tanah di famanarengi wija-wijatta tapi jauh lebih masaraki ikut tasalai ki anak nah de ni sengi mas sempajang de nama kesing agamana de ni sengi baca Quran. Itu yang perlu kita takutkan untuk bikin kekhawatir. Apa yang kita harapkan setelah kita nanti kembali dipanggil oleh Allah? Apa yang kita harapkan dari anak-anak kita? Apa kira-kira kita harapkan kalau kita meninggalkan anak-anak yang meninggalkan sholatnya, memperturutkan nafsunya? Aku mau pilih aku buru ni runtuh nafas saya. Kamu pilih aku buru karena itu tanggung jawabnya kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini tadi, maka dia mengatakan fasawfa yalqauna ghayya. Anak-anak yang buruk itu yang meninggalkan sholatnya, nah perturutkan nafsunya, fasawfa yalqauna ghayya. Mereka itulah generasi-generasi yang tersesat jalannya. Apa kita mau melihat anak-anak kita seperti ini menjadi anak-anak yang tersesat di kemudian hari? Oleh karena itu teman lebihkan kehadir, inilah pentingnya bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita betul-betul kita harus kawal, perhatikan jangan sampai terpengaruh oleh lingkungan. Baik lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah, termasuk di lingkungan rumah tangga sesungguhnya. Ya. Butuh perhatian orang tua, butuh kasih sayang orang tua. Mega anak-anak lo salah karena apa? Tidak ada perhatian orang tua, tidak ada kasih sayang dari orang tua. Bahkan ada orang tua yang tidak bisa jadi teladan, tidak bisa jadi contoh dalam rumah tangga. Bagaimana anaknya bisa baik? Orang tua tidak bisa jadi teladan. Ya. Karena itu teman lebih kehadir. Saya juga heran sekarang, terutama ini perilaku hidup ibu-ibu, pola hidup ibu-ibu. Dewi sering makukun ngehe, angka siwite rokedona ibu-ibu khususnya kisengkang kilafangan merdeka kicalacu ikut joke olahraga angkero masura lejing wih maka taketa nampung kero ro na cakimpa ro ponco pola hidup dari mana lagi ini ya siru kaja jam melu aja nate bati ya hari libur ya mendir bawa ngirita masih sebawa kisah din dia nalu irita si tindro ki si falu ki yang lebih parah lagi ancaman kita ya kayak tanafuru di tofa bergeser lokakue di kota ini bapak ibu berkembang itu rumah tempat hiburan malam, rumah bernyanyi. Oh hajana saya ditolak saya ancaman ini bapak ibu ya letu makukungi anak-anak takuro anak-anak remaja kita, pemuda-pemuda kita deja letu tate 10 letu subuh malam ke-15 kemarin lokal macarama ki Patiro Sompo pas masuk ka pole ki bolewe we tapang kemen masuk pole koro rumah bernyanyi kalolo imondri yana role di semo di tengah aja natai bahati ya roha salama maka fesa pole mondri maka fesa pole yolo awe anak-anak itu ngang de tongan naga sirina ya nanya Rasulullah makukung he kalolo tahi tanggal 1 Januari kemarin itu di tahun baru tanggal 1 Januari 2025 angkalalo rumah bernyanyi pak kisengkang tete asirani ile malapu movie untuk kirona motor malapu letu ile ini ya waktu boleh ki masir kuburu mapaci-paci kubur ki bulu belang kemudian jarai kemudian mahat alien ke kuburan ande guruta lesuki lewat tete asira mesu ner telu ledisna sama mesu boleh ki rumah bernyanyi bae yero yewe si bawah rata-rata imang fakafla kurang nang kalalu kasih cede talapo fatuli giling imiter ledise mafute mi maje pak mafute namo ya wita to ya ku carana ilabaki we makanya teki sengkang katanya aja tuh sengkang ustaz agak boleh impor garena we boleh manado deme magaga wadi jaji pak bu wadi jaji cenya bawa kalolo talo kakor namo lakit wadi jaji katoma bendi karo kung katulitan nila kinakuni lo kita sapa-sapa kerja kamang kikero ini ancaman kita
luar biasa telah bikin kehadir. Inilah pengaruh-pengaruh lingkungan yang mesti kita antisipasi, harus kita respon oleh orang tua. Ini semua ancaman bagi anak-anak kita. Telah bikin kehadir. Oleh karena itu semoga bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan, kita betul-betul mengajarkan anak-anak kita akhlak, iman, ya, mengajarkan agama, terutama rasa malu. Yero anak-anak taruh usia SMP, usia SMA perlu dipagurungan siri. Nah sebab yero makukan anak-anak anak SMP, SMA sudah mengenal pacaran, dan pacarannya itu melibatkan sentuhan fisik. Kalau anak-anak remaja kita sudah melibatkan sentuhan fisik, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak sedikit anak-anak kita nampi SMA sudah pintar di WA-nya, mas sayang-sayang, papi, mami, doe. Sama mana halakainya, sama mana benina, tapi makanan di papi, mami. Allahu Akbar. Walyazubillah. Itulah yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi kita berbagi bahwa ada kondisi yang perlu kita antisipasi ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.